Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Nyalakan dulu guys, semuanya kameranya monggo. Konten semuanya. Langsung dinyalakan kameranya dia. Begitu masuk langsung dinyalakan. Rahmat, Diana, Sutriman, Kaisar, Nur Muhammad. Oh, mau ditanya Prof. Nur. Dengan Hafidz Sutanto ya. Kita cek wazan dulu. Lafad mitsaqun. Mitsaqun bentuk apa dari apa? Berasal dari bab apa? Mitsaqun. Mitsaqun. Tidak boleh melihat-lihat ya kalau menurut saya. Kitabnya ditutup kalau menurut saya. Jadi ini murni berdasarkan ya hasil belajar Anda. Ya. Kalau ditanya kemudian melihat, yaitu bukan hasil belajar, melainkan hasil melihat. Bagaimana, Hafid? Mitsaqun. Mitsaqun. Afwan Ustaz. Ya. Jadi lebih ditingkatkan lagi, Hafid ya. Yes, Yang kemarin saya maksud. Ya. Harus memahami rekan-rekan ya. Bentuk-bentuk wazan-wazannya. Itu bagian dari i'lal. Bagian dari belajar i'lal. Ade Purwanto silakan. Mitsaqun. Saya Ustadz. Nah. Dari wazan mif'alun. Enggak, disebutkan dulu itu bentuk apa. Bentuk apa dari apa. Dari wasaba. Ya, itu bentuk apa dulu? Dijawab sesuai pertanyaannya. Itu bentuk apa dulu? Itu Sutriman kok ikut-ikutan saya. Kamu nggak mau open, nggak mau open. Gimana, Dek? Justru bentuk apa ini yang penting, ini pokoknya ini. Mitsaqun.
Padahal tadi sudah bisa ya menyebutkan itu dari apa tadi? Mif'alun kan? Mif'alun itu wazan apa ya? Mif'alun itu isim alat dari wazan fa'ala yaf'ilu. Berarti mitabun itu bentuk isim alat. Maksudnya begitu. Oh, Isim alat dari, nah dari ini sebutkan madi dan mudhoreknya. ini Kita ulang pertanyaannya. isim alat dari Mitabun bentuk wasaba apa dari yasibu. apa? Baik, Ya. isim alat dari wasaba yasibu. Nah, terus dari bab apa? Dari bab fa'ala yaf'ilu. Baik. Begitu maksudnya, ya. Oh, Supaya baik, kita tuh Ustaz. tahu oh, ini isim alat. Sehingga nanti ketika kita mengiklal, kita bisa mengarahkan ini kepada asluhu. Apa asluhunya? Ya dicari bunyi asluhu dari isim alat fa'ala yafilu. Oh, fa'ala yafilu sulati mujarad. Sulati mujarad itu isim alatnya mif'alun. Nah, gitu ya. Terus mithaqun ya itu dari wasabayati. Berarti ya mithaqun ya-nya itu aslinya adalah wawu karena huruf penyakitnya wawu. Wasabayati wawu ya. Jadi aslunya miutabun. Kemudian diilal ya miutabun. Huruf apabila ada kasroh bertemu dengan wawu sukun, maka wawunya itu bermunasabah menjadi ya. Gitu ya. Baik. Ini yang kita maksud kemarin. Jadi benar-benar harus memahami bentuk-bentuk ya lafat ya bentuk-bentuk lafat. Ini bentuk apa dari apa? Dari bab apa? Gitu. Akhir insyaallah. Kemudian berikutnya untuk Abdul Khair mabai'u. Bentuk apa dari apa? Ustaz, Mabai'u. maba, Mabai'u. mabai'u, Ya. mabai'u. Bentuk apa dari apa ini? Isim zaman, ya Ustaz. Ya, Isim zaman, isim alat Ustaz ya. isim zaman, isim alat, Alat. apa lagi? Bai'u. Dari Isim zaman, wazan. isim makan tentunya ya, yang lengkap. Oh ya, isim zaman, isim makan Ustaz. Isim zaman, isim makan, isim Makan. alat. Yang bagaimana? Isim zaman, makan, alat yang bagaimana? Mabai'u. 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 Wasaba yasibu. Yang bagaimana? Oh iya Ustaz. Dari ba'a yabi'u. Bukan itu pertanyaannya. Ah, Belum selesai kita. Mabai'u ini memang benar dia dari isim zaman, isim makan, isim alat. Tapi yang bagaimana? Karena aslinya nggak begitu. Bunyi oh yang aslinya aslinya maksudnya. Ustaz ya. Ba'a. Sebentar, bukan itu maksud saya. Isim zaman, isim alat, isim makan, ya dari ba'a yabi itu adalah apa? Mabayi. Mabi'un. Oh mabi. Mabi'un. Terus kalau ada mabai'u ini yang mana maksudnya? Mabiun. Ya, ini bentuk jamaknya. Jawabannya begitu, harus Oh, lengkap ya. untuk jamaknya Ustaz. Baik, harus nambah ya, enggak apa. Jadi mabai'u itu adalah bentuk jamak dari
isim zaman, isim makan, isim alat. Dari bab apa tadi, Abdul Khair? Bab Dari fi'il apa? fi'il ba'a yabi'u. Nah, dari bab apa? Bab fa'ala yaf'ilu. Nah, fa'ala yaf'ulu. Baik. Nah, mabai'u itu dari ba'a yabi'u. Huruf penyakitnya berarti adalah huruf ya. Ya. Berarti mabai'u kalau dibuat asluhu mabai'u. Ya, mabai'u. Hamzahnya itu awalnya adalah ya. Baru kemudian kita libatkan kaidah i'lalnya. Ya, huruf ya apabila jatuh setelah alif zaidah maka dirubah menjadi hamzah. Begitu ya. Jadi harus tahu asal muasalnya dulu. Ini bentuk apa, dari bab apa. Ya, insya Allah. Begitu ya rekan-rekan ya. Jadi banyak-banyak dipelajari. Satu lagi, nanti akan selalu seperti ini insya Allah. Jadi jangan dibiasakan untuk off cam rekan-rekan ya. Sudah sering kita sampaikan. Kalau semuanya off cam gini siapa yang saya tanya? Yang tidak ada udzur mohon dibuka kameranya. Kaisar, mana tadi? Aulia, Gibraltar. Ya, mungkin nanti perlu diingatkan kembali ya peraturan biasanya. Ya. Kalau lebih banyak yang off cam begitu. Saya kalau pesertanya off cam, saya anggap tidak hadir. Maksudnya tidak hadir ya berarti nggak perlu interaksi. Gitu, ya. Tidak ada interaksi. Kalau kita murojaah seperti ini, diharapkan semuanya hadir ya, maksudnya on cam gitu ya. Biar saling bergantian siapa yang ditanya gitu. Tidak usah takut ditanya. Justru kita harus senang kalau ditanya. Karena kita akan semakin kaya pengalaman. Saya pribadi di masa belajar dulu tuh sering senang kalau ditanya. Ya. Senang kalau ditanya. Bisa tidak bisa, kalau ditanya itu senang. Kenapa? Menjadikan kita kaya pengalaman. Ya, insya Allah. Jadi pertemuan berikutnya diharapkan tidak ada lagi yang off cam. Semuanya menyalakan. Ya, tunjukkan bahasanya Anda itu siap belajar dengan segala dinamikanya, suka dukanya, pahit manisnya dihadapi dalam proses belajar. Jangan seperti menyembunyikan diri. Ya, belajar itu nggak usah minder-minder, nggak usah takut-takut. Ya, harus mentalnya kuat. Ya, harus bermental kuat belajar itu. Ya. Tidak usah seperti kayak menyembunyikan diri, nggak kelihatan gitu. Ya. Supaya nanti bisa rata gitu ya ditanya. Ketika materi nahwu ya semuanya mendapat giliran untuk membaca seperti itu. Kalau belajar selalu off cam begitu terus gimana untuk mengukur kemampuan dirinya sendiri. Yeah. Dengan Rahmat ya, Rahmat Saputra. Ya, Ustaz. Yufarru untuk apa itu? Yufarru. Untuk Bentuk apa dari apa? fil mudhari, Ustaz. Yang lengkap. Fil mudhari ma'lum. Mudhari itu kan ada dua yufarru ya. Fil mudhari apa tadi? Eh,
Ma'lum. Maklum. Fi'il mudhari maklum. Dari Ustaz. fi'il apa? Yufarru. Farro yafiru. Farro yafiru. Yafiru ini bentuk apa, Rahmat? Yafiru. Farro yafiru. Yafirunya ini bentuk apa? Yafirunya bentuk tadi Ustaz. Fi'il mudhari'nya. Yang mana? Fi'il mudhari Fi'il apa? mudhari'nya dia. Maklumnya. Yang mana yang maklum? Itu yafiru tadi Ustaz. Farro. Yafiru. Nah, tadi yufaru katanya fi'il mudhari maklum. Eh. Oh, yufarru. Jadi yang farro yafiru fi'il mudhari'. Berarti dia yang mazhul ya Ustaz. Yufarru. Iya, kalau nggak maklum ya majul cuma dua pilihannya. Antum berputar-putar gitu. Farro ya. Nah, jadi lebih teliti lagi rekan-rekan. Nah, ini pentingnya nih ya. Ya, sangat penting untuk bisa mengidentifikasi lafaz ya bentuk. Ya. Yafiru. Jadi dari sini bisa kita ketahui rekan-rekan masih banyak PR-nya ya. Jadi belajar kita itu masih panjang prosesnya ya. Jadi harus lebih ditingkatkan lagi kesabarannya, ketekunannya, kesungguhannya di dalam belajar. Oke, baik. Nggak usah berpikir kapan selesainya belajar. Penting dijalani saja. Belajar ya minal makhbaro ilal makhbaro kata Imam Ahmad ya. Dari alam kandungan sampai alam kubur. Tidak ada habisnya belajar. Baik, kita fikskan lagi ya, Rahmat ya. Jadi yufarru, bentuk apa itu Rahmat? Fi'il mudhari' majhul. Fi'il mudhari' majhul. Ya, hati-hati ikut istilah. Dari farro yafiru. Dari bab apa itu? Fa'ala yaf'il Ustaz. Fa'ala yafilu. Kalau begitu, yufarru itu kira-kira aslunya apa? Yufarru aslinya. Asluhunya yufar. Yufarru. Dia ro yang pertama sukun. Belum, itu Yang bukan kedua aslu itu. Bukan aslu. Namanya aslu itu adalah ya diplekkan dengan wazan aslinya. Makanya kita juga harus hafal tasrif istilahi dari bina sohe. Ini yang saya maksud dulu. Syarat kita belajar iqlal itu adalah menghafal secara mutin ya bina-bina yang sohe. Kenapa? Karena digunakan sebagai acuan asluhu. Dari fa'ala yaf'il itu tadi, fi'il mudhari' majhulnya berbunyi apa, Rahmat? Kebetulan kalau sulatin mujarad semuanya sama ya. Fi'il mudhari' majhul itu bunyinya. Apa bunyinya, Rahmat? yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Nah, Fu'alu. begitu maksud saya ya. Jadi dipikirkan Yuf'alu. dulu dari bina sohehnya itu dijadikan sebagai patokan atau acuan untuk membuat asluhu. Nah, ini Iya loh Ustaz. prosesnya itu begitu, ya, alurnya ya. Nah, rekan-rekan kalau nggak ditanya seperti ini, terus saya tahu dari mana? Oh, Rahmat ini kelemahannya di sini. Oh, si Fulan ini kurangnya di sini. Oh, ternyata si Fulan ini salah paham dalam hal ini. Saya dari mana tahu kalau rekan-rekan off cam aja belajar? Nggak pernah ditanya. Nah, ini makanya kalau belajar diusahakan jangan off cam, ya dihadapi majelisnya itu interaktif, ya bisa tidak masalah namanya belajar, ya begitu. Jangan terkesan menyembunyikan diri kalau belajar.
Dengan ditanya seperti ini, akhirnya saya jadi tahu, oh si Fulan masih belum paham dalam hal ini. Nah, kita pahamkan kembali. Oh si Fulan masih belum mengerti masalah ini, kita jelaskan kembali. Kan begitu, ya. Jadi sebenarnya menjadi mudaris itu juga tidak semudah yang dibayangkan. Banyak hal yang harus diperhatikan. Ya, aspek-aspek dalam dunia pengajar itu harus dipahami dengan baik oleh seorang guru. Ya, jadi mudaris itu bukan hanya sekedar datang mengajar selesai pulang tutup Zoom sudah beres, tidak. Harus dipastikan itu satu persatu dari para peserta didiknya itu. Si Fulan ini sudah paham apa enggak ini? Kalau saya prinsip saya mengajar selesai tutup Zoom, kelar sudah, ya enak saya santai. Antum paham nggak paham ya terserah antum ya. Tapi itu bukan prinsip saya. Saya kalau mengajar prinsipnya peserta itu harus paham. Gitu. Makanya terkadang saya telusuri si Fulan ini kurangnya di mana. Ya, terkadang ada kesalahan dalam bab apa, dalam materi apa. Seperti Hafid tadi, oh Hafid ini berarti kurangnya dalam identifikasi bentuk lafadz ya Hafid ya. Nah, berarti harus lebih ditingkatkan lagi dalam hal itu. Gitu ya. Nah, itulah pentingnya kalau kita on cam, jadi mudarisnya itu bisa istilahnya itu mengajak untuk berinteraksi, menelusuri. Jadi kita tanya jawab itu bukan sekedar saya bertanya, Anda menjawab, bukan. Ada hikmah-hikmah di balik itu yang saya harapkan. Gitu. Ya. Jadi dibiasakan kalau belajar jangan oke. Ya. Supaya saya tunjuk. Kalau ditunjuk itu bukan maksudnya di pantai gitu, bukan ya. Justru dari situ bermanfaat itu nanti. Saya jadi tahu. Ya, oh si Fulan ini ya sudah paham ya, dengan pemahaman yang sempurna. Misalnya. Oh si Fulan kurang kurang dalam hal ini dan lain sebagainya. Jadi memerlukan metode-metode untuk menelusuri itu tadi ya. Nah, kalau kita hanya mengandalkan menelusuri hasil belajar para peserta didik hanya dari imtihan sangat kurang. Ya, imtihan itu bukan jaminan 100%. Kenapa? Karena banyak faktor yang menyertai dalam imtihan. Ya, terkadang si A sama si B ini sama-sama betul jawabannya, tapi si A ini betulnya karena ilmu, si B betulnya karena kebetulan. Nah, kan begitu, imtihan itu. Tapi kalau ditanya di majelis secara live begini, nah, itu tidak bisa dibohongi. Akan ketahuan mana yang sudah paham, mana yang belum paham. Gitu ya rekan-rekan ya. Jadi harap dipahami seperti itu. Baik, khairan insya Allah. Ya, mungkin untuk sorofnya cukup dulu ya. Kita tidak menambah dulu untuk malam ini. Jadi ya pesan saya banyak-banyak dipelajari ya bentuk-bentuk itu. Ya, nah, belum lagi nanti kalau kita misalnya ini yang saya tanyakan adalah lafaz-lafaz yang menjadi sampelnya. Bagaimana jika saya bertanya dengan lafaz-lafaz yang lain di luar sampel? Nah, itu nanti bertahap nih, bertahap insya Allah. Ya. Jadi sekarang saya tanyakan dulu lafaz-lafaz yang menjadi sampelnya di tiap bina. Nanti kalau sekiranya sudah matang, ya, nanti kita coba untuk menanyakan lafaz-lafaz dari file-file yang lain yang setipe, gitu ya. Nah. Baik. Misalnya yang setipe dengan farroya firu ya, misalnya hala yahilu, gitu. Jadi nanti misalnya rekan-rekan ditanya mahilun, ini bentuk apa ini? Nah, kita tahu kemana kita harus mengkiaskan lafaz ini.
mahillun. Ya. Oh, ini kiasnya kepada farro yafir. Mafirun. Kiasnya kepada mafirun. Sehingga bagaimana kita mengiklal mafirun itu juga diterapkan pada mahillun. Begitu ya. Jadi proses belajar itu ya luar biasa. Ya, banyak yang harus dipelajari. Baik. Jadi sementara kita matangkan dulu ya bentuk-bentuk yang menjadi sampelnya. Khairun insyaallah. Sekarang kita lanjutkan ke nahwunya dulu ya. Silakan dibuka lanjutannya kemarin ya. Pelajaran 17. Baik, kemarin latihan 6 sudah kita baca. Untuk latihan 7 itu tidak usah kita kerjakan. Kita langsung ke latihan 8, penggunaan lamu taklil. Ya, untuk itu kita cek modulnya dulu, ada materinya. Ya. Baik, silakan dibuka modulnya. Pelajaran 17. Baik, untuk lamu taklil ada di soal 3. Ya. Saya bacakan, mohon diperhatikan. Lamu taklil berlaku untuk latihan 8, 9. Kemarin kita sudah mengambil salah satu dari nawasibul mudhari', penasab mudhari', yaitu an. Ya, di mana an itu adalah harfu nasbin wa masdariyatin wa istiqbalin. Oke, jadi sebagai huruf penasab, kemudian huruf masdariyah, berarti an dan fi'il setelahnya bisa ditakwil menjadi masdar sorry. Dan istiqbal berarti secara waktu menunjukkan mustaqbal, ya, waktu yang akan datang. Soal 3, saya bacakan, mohon diperhatikan. Bagaimana penerapan lamu taklil sebagai salah satu nawasibul mudhari'? Bagaimana penerapan lamu taklil sebagai salah satu nawasibul mudhari'? Jawabannya, lamu taklil berbunyi li, jadi mirip seperti huruf jar. Ya, oleh karena itu nanti rekan-rekan, ya, li, ya, huruf lam yang dibaca li itu banyak sekali. Ada beberapa maksudnya ya. Bisa huruf jar, bisa lamu taklil, dan juga bisa lamul amr. Ya, lamul amr huruf lam yang menyatakan makna perintah. Ya, nanti ada di TL3, di mana lamul amr itu sebagai salah satu dari alat jazm. Ya, alat jazm. Oleh karena itu, kalau kita ingin membedakan huruf lam, yaitu yang dibaca li itu tadi, apakah dia termasuk huruf jar ataukah lamu taklil? Lihatlah huruf jar lam itu atau li itu ya, itu masuk kepada apa? Kalau dia masuk kepada isim, maka dia adalah huruf jar. Tapi kalau masuk kepada fi'il mudhari' itu adalah lamu taklil. Ya, lamu taklil. Nah. Biasanya yang sering salah paham adalah ketika li, yaitu lam itu, masuk kepada masdar. Karena sebagian orang itu masih menganggap masdar itu adalah fi'il. Sehingga ya dikatakan itu adalah lamu taklil. Itu keliru ya. Masdar itu bukan fi'il. Masdar itu adalah isim. Sehingga nanti
li yang masuk kepada masdar itu bukan lamu ta'lil melainkan huruf jar. Baik. Nah, lamu ta'lil ini termasuk penasab sehingga nanti ketika masuk pada fi'il mudhari' menjadikan fi'ilnya mansub. Baik, kita baca ya. Jadi lamu ta'lil berbunyi li itu ya merupakan salah satu penasab fi'il mudhari'. Nah, segera dijadikan mindset ini ya. Kemarin an, sekarang lamu ta'lil. Ya, lamu ta'lil. Li. Itu juga penasab fi'il mudhari'. Yang kedua, lamu ta'lil menyatakan sebab dan alasan dilakukannya suatu fi'il atau perbuatan. Diartikan agar, supaya, untuk, karena, dalam rangka, semuanya boleh. Ya, nanti dilihat konteks kalimatnya. Misalnya begini. Ya. Dhahabtu ilal madrasati li adrusa. Nah, gitu ya. Li adrusa. Dari kata adrusu, darosa ya derusu. Kalau adrusu berarti saya, gitu ya. Dhahabtu ilal madrasati li adrusa. Saya pergi ke sekolah untuk belajar atau dalam rangka belajar atau agar belajar. Itu boleh semuanya. Nanti dicek mana yang sekiranya paling baik secara terjemahan itu yang dipakai. Ya, nanti di latihan-latihannya ya insya Allah akan semakin memahamkan kita. Kemudian yang berikutnya, lamu ta'lil hakikatnya setipe dengan huruf alam al-jarroh, yaitu huruf jar lam. Huruf lam jarroh. Jarroh itu artinya pemajrur. Ya, pemajrur, yang memajrurkan. Yaitu huruf jar lam. Setipe itu. Karena sama-sama dibaca li. Ya, sama-sama dibaca li. Baik huruf jar maupun lamu ta'lil. Hanya saja apabila huruf lam ini masuk kepada fi'il, maka tidak boleh disebut huruf jar, melainkan lamu ta'lil. Bahkan ada lamul amr kalau menyebabkan, kalau mengandung makna perintah dan menjazmkan. Ya, semuanya belum soalnya kita bahas. Intinya kita harus bisa membedakan rekan-rekan ya, kapan sebagai huruf jar dan kapan sebagai lamu ta'lil. Berikutnya, lamu ta'lil ketika memasuki sebuah fi'il mudhari' hakikatnya diperantarai oleh huruf an yang disembunyikan secara wajib. Huruf an inilah sebenarnya yang menasobkan fi'il mudhari'nya. Hanya saja karena an ini tidak tampak, jadilah lamu ta'lil yang dianggap mewakili untuk menasobkan fi'il mudhari' dan dimasukkan kategori an-nawasib. Kita baca contohnya dulu, nanti saya terangkan. Contohnya di situ ya. Adhabu ilal maktabati li aqra'al kutubah. Adhabu ilal maktabati li aqra'al kutubah. Awalnya aqra'u, kemasukan lamu ta'lil, mansub. Aqra'u termasuk sahihul akhir, mansubnya dengan fathah. Li aqra'a. Aku pergi ke perpustakaan untuk membaca buku-buku. Nah, lafadz li aqra'a itu aslinya ini. Adhabu ilal maktabati li an aqra'al kutubah. Aslinya begitu rekan-rekan. Terjemahnya sama. Jadi tadi keterangannya kan begitu. Bahwasanya sebenarnya setelah lamu ta'lil itu ada huruf an. Ya, yang mana sebenarnya an inilah yang menasobkan fi'il mudhari'nya. Tetapi an ini tidak boleh ditampakkan pada setelah lamu ta'lil, nggak boleh. Ya, nah, beda dengan misalnya hatta, ya hatta itu nanti hukumnya ini ya, nanti ada perinciannya. Hatta kemudian kai ya, nanti ada perinciannya.
Jadi an itu ada yang wajib mudmar, ada yang tidak wajib mudmar. Mudmar itu maksudnya disembunyikan. Nah, kalau yang jatuh setelah lamu taklil, annya itu wajib mudmar, wajib disembunyikan, ya, tidak boleh ditampakkan. Nah, karena annya itu sudah tidak tampak, sehingga secara zahir seolah-olah yang menasobkan fi'il mudhari'nya adalah lamu taklil tersebut. Sehingga kemudian lamu ta'lil itu dihukumi ya sebagai salah satu penasab fi'il mudhari'. Paham ya? Bisa dipahami ya? Jadi saya ulang kesimpulannya ya sedikit. Jadi setelah lamu ta'lil itu sebenarnya ada an. Ya, an seperti yang kemarin itu. Ya. Cuma an ini wajib untuk mudmar. Mudmar itu disembunyikan, tidak boleh ditampakkan. Ya, sebenarnya yang menasabkan fi'il mudhari'nya ya an itu aslinya. Cuma karena an ini mudmar, wajib mudmar, maka jadilah ya hukum itu diberikan kepada apa yang tampak. Ya. Nah, itu apa? Lamu taklilnya. Sehingga kemudian lamu taklil ini dimasukkan kategori nawasibul mudhari'. Oke, bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan dulu. Karena fi'il mudhari' yang kemasukan lamu ta'lil hakikatnya menyembunyikan an al-mudmaro yang merupakan huruf masdariyah, maka fi'il mudhari' tersebut bisa ditakwilkan menjadi masdar shari. Nah, gitu ya. Baik. Jadi lamu ta'lil yang masuk pada fi'il mudhari' itu juga bisa ditakwilkan menjadi masdar shari. Ya. Sama seperti an yang kemarin. Kenapa? Karena aslinya setelah lamu ta'lil itu ada an. Ya, sedangkan an itu adalah huruf masdariyah. Ya, sehingga fiil yang dimasuki oleh lamu ta'lil itu bisa ditakwilkan menjadi masdar shari. Dihukumi seperti masdariyah juga. Gitu ya. Baik. Bila sudah ditakwil menjadi masdar shari, nah ini mohon diperhatikan. Bila sudah ditakwil menjadi masdar shari, maka huruf lamnya pun tidak lagi menjadi lamu ta'lil, melainkan berubah menjadi huruf alam al-jarroh, yaitu huruf jer yang memajrurkan masdar sharinya. Kita lihat contohnya ya. Jadi kalau lam itu masih masuk kepada fi'il, belum ditakwilkan menjadi masdar shari, itu namanya lamu ta'lil. Tapi kalau fi'ilnya sudah ditakwilkan menjadi masdar, maka lamnya nanti menjadi huruf jer. Begitu ya? Baik, contohnya di situ. Ajlisu fil masjidi li aqra'al Qur'ana. Ajlisu fil masjidi li aqra'al Qur'ana. Aku duduk di masjid untuk membaca Al-Quran. Ya, aku duduk di masjid untuk membaca Al-Quran. Nah, ketika masih li akro'a seperti ini, maka lamnya itu adalah lamu ta'lil. Nah, sekarang kita takwilkan. Ya. Ajlisu fil masjidi li qira'atil Qur'ana. Li qira'atil Qur'ana. Mohon maaf, li qira'atil Qur'ani. Ya. Jadi Al-Qur'annya sudah tidak lagi sebagai maf'ulun bih, melainkan sudah menjadi mudhof ilaih. Ya, karena qiraah di situ sudah menjadi isim, itu konsepnya idhofah. Jadi ajlisu fil masjidi li qiraatil Qur'an. Ya, terjemahnya sama, kurang lebih sama. Saya duduk di masjid untuk membaca Al-Qur'an. Nah, ketika li qiraati, lamnya ini bukan lagi lamu tahlil, tapi sudah berubah menjadi huruf jer.
ya, karena masuk kepada isim. Baik, insyaallah. Contoh yang kedua, yakhruju Zaidun minal fasli liyashrobal ma'a. Awalnya kan yasrobu, ya, fi'il mudhari'nya itu marfu dulu awalnya. Terus kemasukan lamu ta'lil menjadi liyashroba. Oke, mansub. Zaid keluar dari kelas untuk minum air, gitu. Kemudian ditakwilkan. Nah, ketika liyashroba tadi, lamnya itu masih lamu ta'lil, ya. Terus ditakwilkan, yakhruju Zaidun minal fasli li syurbil ma'i. Ya, syariba yashrobu surban. Ya, masdarnya adalah surbun. Kemasukan huruf jar lam, ya, jadi li syurbi majrur. Al-ma'nya menjadi mudhaf ilaih. Li syurbil ma'i. Terjemahnya juga begitu, ya, kurang lebih sama. Nah, ketika sudah li surbi, li-nya ini bukan lagi lam taklil, tapi sudah berubah menjadi huruf jar. Bisa dipahami, ya, rekan-rekan, ya? Insyaallah. Ada yang perlu disampaikan dulu, barangkali. Nah, Firman. Kenapa bukan di qiraati memakai domir yang mutakallim? Kenapa langsung Iya, tidak idhofah? harus juga, ya. Ya, tidak harus itu. Sesuai kebutuhan saja. Firman. Silakan. Kalau mau diberi ya mutakalim boleh, ya. Li qiraati, kemudian nanti Al-Qur'annya tetap dimansubkan. Ya, tetap dimansubkan. Sebagai apa kira-kira mansubnya, Firman? Sebagai khobar bukan sih? Sebagai Saya cover mansub. Nah, ini yang saya maksud. Jadi, kalau kita berinteraksi, jadi ini salah paham nih Firman ini, nah, gitu loh, ya. Saya cover mansub Firman, ya. oh, no, sebagai maf'ulun bih Ustaz, Sebagai maf'ul dari isi masdar. dari masdar ya malu amalal fi'li, ya. Jangan Oh, bilang isim masdar, ya, cukup masdar saja, rekan. Isim masdar nanti beda lagi ceritanya, ya. Ya, ya, itu Ustaz. adalah maf'ul dari kiro'a. Karena masdar itu juga termasuk salah satu yang mengandung makna fi'il, ya. Baik, insyaallah. Boleh kalau mau dikasih. Jadi saya memberikan eh, mudhof ilaih kepada masdarnya itu, ya, sesuai kebutuhan saja. Kalau sekiranya tidak diberikan mudhof ilaih itu menyebabkan kekeliruan makna, maka itu, ya, harus diberi. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, itu ya Firman, ya. Oh, Ustaz. Baik. Nah, sekarang kalau begitu kita lanjutkan untuk ini, rekan-rekan. Kita kerjakan latihannya, Ge. Kembali ke kitabnya, dilihat di poin 8. Kita mulai dari Pak Bayu, silakan. Nomor 1, Pak Bayu. Dibaca dan diterjemahkan. Nadrusul lughatal arabiyyata linafhamal Qur'anal karima wal hadisa wan nabawiyya asy-syarifa. Nah, Kami artinya. belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis dan nabawiyah, Hadis Nabi yang mulia. hadis Nabi yang mulia. Ya, insyaallah. Asyarif itu nanti menyifati yang mana, Pak? As-Sarifah, Al-Hadithah An-Nabawiyah yang disifati Asyarifah. Al-Hadisah, Ustaz. Kenapa kok bukan An-Nabawiyah? Hadis Nabi yang mulia.
Betul, Bapak. Ya, karena an-nabawiyah itu sudah sifat ya. Jadi nggak mungkin sifat disifat. Ya, an-nabawiyah itu bukan nabi, maksudnya kenabian. Cuma cara menerjemahkannya cukup hadits nabi yang ya, itu adalah dari kata an-nabi kemasukan ya nisbah. Itu nanti pelajaran DL3 ya, ya nisbah ya. Ya nisbah itu salah satu fungsinya menjadikan lafadz yang bukan kategori sifat menjadi sifat. Baik, baik. Baik, sudah cukup. Kemudian berikutnya dengan Ferry, silakan Ferry, nomor 2. Komal mudarisu liyak tuba ala ali sab Ala huruf jar. alis ali sabiroti. Bukan Ali, Ferry. Ala huruf jar. Oh ala iya. La Ala sabu, saburoti. ala sabu roti. Baik. Qamal mudarisu liyak tuba ala sabu roti. Perhatikan. Guru Qoma berdiri, Pak. Guru berdiri untuk apa? Kata bayak tubuh. menulis di papan tulis. Baik, insyaallah. Nah. Itu kalau di i'rab rekan-rekan nggih, di koma ya. Fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Gitu nggih. La mahala lahu min al-i'rab. Al-mudarrisu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhiri. Li'annahu al-ismul mufrad. Liyaktuba alam ya itu lamu ta'lil mabniyun 'alal kasri la mahala lahu min al-i'rab. Dan yaktuba fi'lun mudhari'un mansubun bilam ya atau mansubun bilami ta'lil juga boleh. Ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih li'annahu sahihul akhiri. Kemudian alas saburati jar majrur ya sebagai muta'alliq kepada yaktubanya itu. Baik. Muta'alliq sudah pernah kita singgung ya, sudah kita singgung. Selanjutnya Haris, silakan. Haris nomor 3. Kharajtu minal fasli li ashribal ma'a. Apa fi'il mudhari? Saya Syariba. syariba yashrabu. Syariba yasrobu. Yashroba. Kharajtu minal fasli li ashrabal ma'a. Baik. Saya keluar dari kelas untuk minum air. Betul, insyaallah. Selanjutnya kembali ke Abdul Khair dulu. Silakan Abdul Khair. Mic-nya belum nyala, Abdul Khair. Dhahaba abi ila juddata liyashtariya sayyaratan. Naam. Bapakku pergi ke Jeddah membeli untuknya. Untuk membeli mobil. Baik. Yastaria, nah itu termasuk fi'il mudhari apa? Mu'talul akhir. Dan huruf penyakitnya adalah ya, ya. Jadi nanti mansubun alal ya. Ya, mansubun alal ya dengan fathah dhahirah. Makanya di situ fathahnya boleh ditampakkan yastaria gitu ya. Nah.
Lanjut dengan kaum, silakan kaum nomor 5. Khalaqanallahu ta'ala lina'budahu. Nah, Allah Ta'ala menciptakan kita untuk menyembahnya. betul. Khalaqanallahu ta'ala lina'budahu. Allah Ta'ala menciptakan kita untuk menyembahnya, ya, untuk beribadah kepadanya. Baik. Abdurrahman, berikutnya, silakan. Dakhaltul hammama li'aghsila wajhi. Eh, saya masuk kamar mandi untuk membasuh wajahku. Betul. Dakhaltul hammama li aksila wajhi. Saya masuk kamar mandi untuk membasuh wajah saya. Li aksila, ya. Awalnya aksilu. Baik, selanjutnya dengan Anas, silakan nomor 7. Nomor 7, Zahabtu ila maktabatil baridi Maktabi, ya. li'akhudhal. Ila maktabi. Oh ya. Zahabtu ila maktabil baridi li'akhudhal barqiyatallati ja'atni min abi. Diterjemahkan dulu, nanti ada sedikit koreksi. Aku pergi ke kantor pos untuk apa akhudha, Ustaz? Mengambil, ya, Untuk mengambil mengambil telegram yang datang untukku dari Padaku. ayahku. Boleh, ya. Iya, telegram zaman dulu, ya. Bukan zaman sekarang. Nggih. Mengambil tuh bahasa Arabnya apa, Anas? Failnya, mengambil. Mengambil, Akhoda. akhadha, Fail mudhari'nya apa? Akhoda, yu'khadhu, Ustaz. itu majhul nanti. Oh ya, ya'khudhu. Ya, Kenapa lari ke majhul ini? akhadha, Baik, akhoda ya'khudhu. Betul. ya'khudhu, ya. Akhoda ya'khudhu. Kalau saya mengambil, apa bahasa Arabnya, Anas? Saya mengambil. Oh, akhudhu, Ustaz. Akhudhu. Akhudhu. Iya, akhudhu. Awalnya akhudhu, 2 Iya. hamzah, ya. Terus dijadikan 1. Akhudhu. Nah, itu koknya di domah kalau mudhari, ya. Oh, gitu. Sekarang mau diulang lagi. Misalnya. Zahabtu ila maktabil baridi li'akhudha al-barqiyatallati ja'atni min abi. Baik, betul. Insyaallah. Zahabtu fi'il dan fa'il ila maktabil baridi jar majrur muta'alliq kepada zahabtu. Li tulah muta'lil, kemudian akhudha fi'il mudhari', ya, mansub dengan la muta'lil, al barqiyata maf'ulun bi, allati sebagai mausul, ja'atni itu adalah fi'il dan fa'il serta maf'ul sebagai silah dari allati. Min abi jar majrur muta'alliq kepada ja'a atau ja'at, ya, muta'alliq kepada ja'at. Nah. Baik, kita lanjutkan ya sedikit lagi dengan Anang, silakan, Dr. Anang. Nanti yang ke-9 di Gibraltar, ya, persiapan Gibraltar. Fatahtun nafilata liyadkhulal hawa'u fadakhalaz zubabu. Betul. Saya membuka jendela agar
agar masuk udara, lalu lalat masuk, lalu masuk lalat. Betul. Saya buka jendela agar udara masuk, maka masuklah lalat. Baik, gitu. Terakhir ya, dengan hit silakan diperangkat. Naam Ustaz. Ya Hamzata, adhabul ana ila suqi li ashtariya dafatira wa aqlaman li walaka wali su'ada. Diterjemahkan dulu. Ustaz. Wahai Hamzah, sekarang aku pergi ke pasar untuk membeli buku-buku dan pena-pena untukku, untukmu, dan untuk Sa'ad. Su'ad. Su'ad. Dan Su'ad. Su'ad, Ustaz. Apa? Su'ad itu nama perempuan. Ya. Baik. Ya Hamzata itu munada apa? Diperangkat. Munada apa? munada mufrad, Ustaz. Munada mufrad. Apa hukum i'rabnya? Munada mufrad. I'rabnya mabni ala ma yunsabu ya. bihi. Mabni ala ma yurfa'u bihi. Baik. Ya, mabni sesuai marfu'nya. Hamzah itu kan isim alismul ladzi la yansharif. Marfu'nya dengan apa? Marfu dengan domah, Ustaz. Berarti ketika dipanggil tetap domah. Cuma hukumnya mabni. Ustaz. Jadi gimana? Ya Hamzah tuh, Ustaz. Nah, begitu ge? Ya Hamzah tuh. Gitu ge? Ini manfaat kalau kita interaksi. Ya, jadi bisa ditelusuri. Meluruskan kembali barangkali ada perkara yang dilupakan gitu ya rekan-rekan ya. Jadi banyak manfaatnya. Nah, insyaallah. Ya Hamzatu ya. Ada yang bisa menjawab kenapa kalau munada mufrad itu kok tidak bertanwin? Misalnya ya Muhammadu, ya Tolibu gitu. Ada yang masih ingat penjelasannya? Silakan para suhu. Pak Bayu juga saya suhunya Pak Bayu. Tribun suhu. Apa Ustaz? Karena bukan suhu. Coba jawab Ustaz. Boleh. Ya, Ana terinspirasi oleh Ustaz karena kalaupun salah yang penting sudah berpengalaman Ustaz. Jadi mungkin betul. Jadi mungkin karena mufrad itu dia sudah spesifik mungkin Ustaz. Insyaallah. Ya. Cuman belum tepat ya jawabannya ya, Gibraltar ya. Tapi nggak apa, kita apresiasi sudah berani menjawab. Nah, rekan-rekan kan sudah mendapat share ini ya, file yang baru ya, modul DL1. Nah, itu pentingnya. Di sana ada tambahan penjelasannya itu di bab munada itu, ya. Nanti bisa dibaca itu. Sudah di-share ya sama Ustadz Rifki ya. Modul DL1 yang revisi. Ada tambahan penjelasan. Jadi munada mufrad itu tidak ditanwin kenapa? Karena hukumnya mabni. Hukumnya mabni. Dalam bahasa Arab, hukum asal mabni itu adalah tidak boleh ditanwin. Ya, gitu. Jadi ya karena kemabniannya itulah yang menghilangkan tanwinnya. Karena lafaz yang mabni itu nggak boleh ditanwin. Ya. Contohnya misalnya kalau kita mengatakan la ilaha illallah. Ilaha ini adalah isim dari la an-nafiyah lil jinsi. Ya, dalam sebagian hukumnya, peraturannya ya, bahkan merupakan hukum asal, isim dari la an-nafiyah lil jinsi itu i'rabnya adalah mabni ala ma yunsabu bihi. Mabni sesuai dengan nasabnya. Nah, meskipun nanti penerapannya ada rincian-rincian gitu ya. Tapi ini adalah hukum asal. Bahwasanya isim dari la an-nafiyah lil jinsi itu mabni sesuai tanda nasabnya. Nah, mabni inilah yang kemudian menjadikan
ilaha itu tidak ditanwin. Gitu ya. Nanti yang tanwin, ya misalnya tanwin dan sama-sama fathah, itu nanti nyebutnya bukan mabni tapi mansub. Dalam bab la an-nafiyahil jinsi. Nasab ya, mansub. Jadi kalau ilaha itu nyebutnya mabni, ilahan itu nyebutnya mansub nanti. Ya. Biasanya kalau di kitab-kitab nahwu contohnya itu la haula wala quwwata illa billah. Oke, nanti itu macam-macam. Ya, macam-macam. Ada rincian-rincian. Cuma hukum asalnya adalah mabni ala ma yunsabu bihi, ya, mabni sesuai dengan tanda mansubnya. Nah, mabni inilah yang menjadikan ilaha itu tidak ditanwin. Sama seperti la haula. Nah, ini ya. Nah, itu tidak ditanwin. Gitu ya, rekan-rekan ya. Baik. Baik, mungkin cukup dulu ya untuk pertemuan malam hari ini. Insya Allah dilanjut pada pertemuan berikutnya. Mungkin pekan depan kita anggarkan waktu untuk mengoreksi imtihannya ya, imtihan sorof itu. Insya Allah nanti segera kami rilis untuk nilainya ya. Baik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan.